Manchester United tampaknya sedang bersiap untuk memulai babak baru dalam proyek ambisius yang dipimpin oleh Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini diyakini ingin menciptakan tim yang lebih inovatif, dinamis, dan fokus pada permainan menyerang. Salah satu langkah nyata yang tengah direncanakan Amorim adalah mendatangkan gelandang serang Athletic Bilbao, Oihan Sanchez, pada bursa transfer Januari tahun 2026 mendatang. Menurut laporan dari media Spanyol, Ficha Jazz, Manchester United telah menjadikan Sanchez sebagai target utama untuk memperkuat sektor tengah mereka. Klub yang dijuluki Setan Merah ini bahkan siap mengeluarkan dana besar demi merealisasikan transfer tersebut. Anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai 60 juta pound sterling, atau sekitar 1,3 triliun rupiah, yang menunjukkan keseriusan United dalam mendapatkan tanda tangan gelandang asal Spanyol itu. Sejak menembus tim utama Athletic Bilbao, Sanchez telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan mencetak 43 gol. Catatan tersebut sangat mengesankan untuk seorang pemain yang beroperasi di lini tengah. Musim 2024-2025 menjadi puncak prestasinya sejauh ini, di mana Sanchez berhasil mencetak 17 gol dan membawa Bilbao bersaing di papan atas La Liga. Lionel Messi secara resmi telah menandatangani kontrak baru dengan Inter Miami, memastikan keberadaannya di klub hingga tahun 2028. La Pilga, yang telah mengoleksi 8 trofi Ballon d'Or, merasa sangat bahagia bisa melanjutkan petualangannya bersama The Herons. Kontrak sebelumnya yang akan berakhir pada Desember tahun 2025 kini telah diperpanjang selama 3 tahun, setelah penandatanganan dilakukan pada malam Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025 WIB. Meski sempat beredar berbagai spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 38 tahun ini, banyak yang sudah memperkirakan bahwa ia akan tetap bertahan. Messi bergabung dengan Inter Miami pada tahun 2023 setelah meninggalkan Paris Saint-Germain. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 82 pertandingan, mencetak 71 gol, dan memberikan 37 assist. Selain itu, ia juga berhasil meraih trofi League Cup 2023 dan menjadi juara musim reguler MLS tahun lalu. Di musim ini, Lionel Messi berhasil membawa Inter Miami lolos ke playoff dengan menempati posisi ketiga di klasemen wilayah timur dan keseluruhan, memberikan peluang baginya untuk meraih trofi MLS pertamanya. Bek Real Madrid, Dean Huijsen, memberikan sinyal bahwa ia mungkin sudah siap untuk kembali beraksi saat melawan Barcelona di El Clasico. Namun, ia memilih untuk tidak mengungkapkan kapan tepatnya ia akan kembali ke lapangan. Sejak bergabung dari Bournemouth sebelum Piala Dunia antar klub musim panas lalu, Huijsen langsung menjadi andalan Xabi Alonso. Ia hampir selalu tampil di setiap pertandingan La Liga, kecuali saat terkena kartu merah, skorsing, atau cedera yang membuatnya absen melawan Getafe. Pemain internasional Spanyol ini masih belum bisa ambil bagian dalam laga Liga Champions melawan Juventus, klub yang menjadi tempatnya memulai karir profesional. Namun, proses pemulihannya berjalan dengan cepat, dan peluang untuk kembali bermain di akhir pekan semakin besar. Saat diwawancarai oleh media Spanyol, Huijsen menggoda para penggemar dengan pernyataannya. Saya rasa saya tahu apakah saya akan tampil di El Clasico, tapi biarkan itu menjadi kejutan, ujarnya kepada reporter El Chiringuito. AC Milan dilaporkan tengah membidik bintang muda Brasil yang tengah bersinar. Ryan, striker muda dari Vasco da Gama, kini menjadi sorotan terbaru bagi tim pencari bakat Rossoneri. Tim pemandu bakat Milan tak pernah lelah, terus berupaya menemukan talenta-talenta potensial yang dapat memperkuat skuad di masa mendatang. Menurut jurnalis calciomercato.com, Daniele Longo, Ryan kini masuk dalam radar pemantauan yang serius. Di usia 19 tahun, Ryan menunjukkan performa cemerlang di Serie A Brasil bersama Vasco da Gama. Banyak pengamat di Brasil menyebutnya sebagai bakat sejati. Ia dikenal memiliki kecepatan luar biasa, ketenangan saat berhadapan dengan gawang, serta kemampuan mencetak gol dari berbagai posisi. Nama Ryan kini semakin ramai diperbincangkan sebagai calon bintang masa depan sepak bola Brasil. Jika benar bergabung dengan Milan, ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi Rossoneri. Harry Kane terus menorehkan prestasi gemilang dalam perjalanan karirnya bersama Bayern Munich. Penyerang berkebangsaan Inggris ini berhasil memecahkan rekor yang bahkan tak pernah diraih oleh Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo. Gol Kane ke gawang klub Brugge menjadi yang ke-20 di musim ini hanya dalam 12 penampilan. Rekor ini menjadikannya sebagai pemain pertama yang mencapai angka tersebut dengan begitu cepat di pentas Eropa. Cristiano Ronaldo pernah mendekati prestasi ini pada musim 2014-2015 saat berseragam Real Madrid, namun ia memerlukan 13 pertandingan untuk mencapainya. Sementara itu, Messi tidak pernah mencetak 20 gol dalam kurang dari 17 laga di Barcelona, PSG, atau Inter Miami. Pencapaian luar biasa Kane ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang paling subur di dunia. Kini, ia pun semakin menguatkan posisinya sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026. Sandro Tonali ternyata telah menandatangani perpanjangan kontrak yang bersifat rahasia dengan klub Liga Inggris, Newcastle United. Gelandang berbakat asal Italia ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2028, namun kesepakatan baru ini memperpanjang masa baktinya hingga 2029.
Menurut laporan dari The Athletic pada Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025, kontrak tersebut juga mencakup opsi tambahan 1 tahun yang dapat diaktifkan sepihak oleh klub. Dengan demikian, ada kemungkinan Sandro Tonali akan tetap berkiprah di St. James Park hingga tahun 2030. Langkah ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Newcastle terhadap Tonali, yang dianggap memiliki potensi luar biasa di lini tengah. Klub ingin mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka tidak berniat melepaskan mantan pemain AC Milan tersebut, meskipun ada beberapa klub Eropa yang dilaporkan tertarik. The Athletic juga menyebutkan bahwa Tonali sendiri bersedia memperpanjang kontraknya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungan klub di saat-saat sulit. Kobbie Mainoo dilaporkan berpotensi meninggalkan Manchester United saat jendela transfer Januari dibuka. Pemain muda ini berhasrat untuk mencari klub baru demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan menjaga peluangnya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kabar ini membuatnya menarik perhatian beberapa klub, seperti Newcastle United, Aston Villa, dan Napoli. Namun, pelatih MU, Ruben Amorim, menegaskan bahwa tim masih memerlukan keberadaan Mainoo dalam skuad musim ini. Amorim, yang berasal dari Portugal, percaya bahwa Mainoo memiliki potensi untuk berkembang dan sangat penting bagi tim, meskipun ia baru mengumpulkan 118 menit bermain di Liga Inggris. Namun, ketidakstabilan di lini tengah United, termasuk performa Bruno Fernandes, Casemiro, dan Manuel Ugarte, membuat para penggemar meminta agar Mainoo diberi lebih banyak kesempatan untuk tampil. Amorim menegaskan bahwa meskipun ada spekulasi dan ambisi pribadi dari Mainoo, ia tetap menjadi bagian krusial dari rencana United musim ini. Massimiliano Allegri kini menjalani peran ganda yang menarik. Ia bukan hanya sekadar pelatih kepala AC Milan, tetapi juga berfungsi sebagai seorang psikolog. Misinya adalah untuk menggali potensi maksimal dari Rafael Leao. Momen ketika Leao mengeksekusi penalti penentu kemenangan melawan Fiorentina menjadi bukti nyata dari keahlian psikologis Allegri. Harian La Gazzetta dello Sport pun mengingat kembali momen penting itu. Ketika Milan mendapatkan penalti, Allegri memberikan kesempatan kepada Leao untuk mengambilnya. Meski di lapangan terdapat eksekutor yang lebih berpengalaman seperti Luka Modric yang telah mencetak 24 gol penalti, dan Santiago Gimenez 15 gol penalti, Allegri memilih untuk membelakangi lapangan karena merasakan ketegangan. Ia menyadari bahwa ia telah mengambil risiko besar. Ini adalah penalti non-adu penalti pertama dalam karir senior Leao, dan ia memberikan kepercayaan itu di saat-saat paling krusial. Barcelona memiliki pilihan untuk memperpanjang kontrak Robert Lewandowski selama 1 tahun lagi. Namun, sumber dari dalam klub menyatakan adanya keraguan terkait usia sang penyerang yang kini telah menginjak 37 tahun. Manajemen klub berpendapat bahwa musim panas mendatang adalah waktu yang tepat untuk meremajakan tim. Jika Barcelona memutuskan untuk melepasnya, Manchester United dikabarkan siap mengambil kesempatan tersebut. Klub asal Inggris itu diyakini masih memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap Lewandowski, yang pernah hampir bergabung dengan Old Trafford pada masa kepemimpinan Sir Alex Ferguson. Menurut laporan dari Daily Star, Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk merekrut striker asal Polandia itu pada tahun 2026. Lewandowski sendiri mengungkapkan pada bulan Agustus bahwa ia sebenarnya telah sepakat untuk pindah ke Manchester United pada tahun 2012 saat masih membela Borussia Dortmund, tetapi transfer tersebut akhirnya tidak terwujud. Manajemen Liverpool dilaporkan mulai merancang strategi untuk menemukan pengganti Mohamed Salah setelah penampilan bintang Mesir itu menjadi sorotan di awal musim ini. Salah satu nama yang muncul dalam daftar incaran adalah Antoine Semenyo dari Bournemouth. Menurut kabar dari Paper, winger asal Ghana ini dianggap cocok dengan gaya permainan Liverpool. Sejak bergabung pada musim panas 2023, Semenyo menunjukkan performa yang konsisten dengan mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 9 laga di Liga Inggris. Selain memiliki kecepatan dan agresivitas di lini depan, pemain berusia 25 tahun ini juga dikenal fleksibel dalam mengisi berbagai posisi di sektor serangan. Namun, rencana untuk merekrutnya diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Bournemouth dilaporkan tidak berniat melepas Semenyo dengan harga yang murah. Klub yang dijuluki The Cherries itu kabarnya memasang harga hingga 100 juta pounds, setara dengan sekitar 2,2 triliun rupiah. Legenda Real Madrid dan timnas Prancis, Zinedine Zidane, mengungkapkan bahwa hanya ada satu klub di dunia yang sebanding dengan Los Blancos, dan klub tersebut bukanlah Barcelona, melainkan Bayern Munchen. Menurut laporan dari Fortmundo pada tahun 2024, Zidane berpendapat bahwa Bayern Munchen memiliki tingkat dan karakter yang mirip dengan Real Madrid. Pandangan ini disampaikan oleh seorang sahabat dekatnya yang menekankan bahwa Zidane sangat menghargai tradisi, manajemen profesional, dan filosofi kerja dari klub asal Jerman itu. Namun, peluang Zidane untuk menjadi pelatih Bayern dalam waktu dekat tampaknya cukup kecil. Di sisi lain, Zidane belum memberikan sinyal yang jelas mengenai masa depannya. Meski begitu, dengan reputasinya sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah modern Real Madrid, setiap langkah yang diambil oleh sang legenda pasti akan menarik perhatian besar di dunia sepak bola. AC Milan kini berada di antara klub-klub yang menunjukkan minatnya. Mereka tengah menjajaki kemungkinan untuk merekrut Dayot Upamecano. Bek tangguh dari Bayern Munich ini berpeluang didatangkan dengan status bebas transfer pada musim panas 2026. Menurut laporan dari Pianeta Milan, Milan telah memasuki antrean untuk mendapatkan jasanya.
Kontrak Upamecano dibayar akan segera berakhir, dan meskipun ada pembicaraan mengenai perpanjangan, hasilnya masih belum pasti. Situasi ini bisa memicu persaingan sengit di bursa transfer, terutama dengan rival sekota, Inter Milan, yang juga dilaporkan sangat berminat. I Rossoneri sendiri sudah lama mengincar Upamecano, bahkan sejak masa-masanya di RB Leipzig. Namun, meskipun ada peluang, baik Milan maupun Inter akan menghadapi tantangan besar. Permintaan gaji dan bonus penandatanganan dari agen pemain diperkirakan akan sangat tinggi, sehingga akan menjadi sulit bagi kedua klub Italia tersebut untuk memenuhi tuntutan finansial yang ada. Bek tengah Lazio, Mario Gila, dilaporkan berada di ambang perpisahan dengan klub ibu kota. Mantan direktur olahraga, Iglitare, kini berencana untuk membawanya kembali ke AC Milan. Pemain asal Spanyol ini bergabung dengan Lazio pada musim panas 2022 setelah meninggalkan Real Madrid dengan biaya transfer sekitar 6 juta euro. Ia telah menandatangani kontrak hingga tahun 2027, namun masa depannya kini mulai dipertanyakan. Tare adalah sosok yang membawa Gila ke Serie A dengan harga yang cukup terjangkau. Dalam kesepakatan tersebut, Madrid berhak atas 50% dari hasil penjualan jika Lazio memutuskan untuk melepas sang bek di masa mendatang. Milan kini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat dalam perburuan ini. Tare diyakini akan memanfaatkan koneksi lamanya untuk meyakinkan Gila agar bergabung dengan San Siro. Matthijs de Ligt kembali mencuri perhatian di dunia sepak bola Inggris. Bek asal Belanda ini menunjukkan penampilan yang kokoh dan konsisten di lini belakang Manchester United musim ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan MUTV, de Ligt membagikan rahasia di balik performanya yang stabil dan penuh percaya diri sejak awal musim. Ia juga mengungkapkan beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada peningkatan performanya yang signifikan. De Ligt percaya bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari keseimbangan antara kondisi fisik dan mental yang terjaga. Ia merasa lebih nyaman menjalani setiap pertandingan bersama rekan-rekannya di bawah bimbingan pelatih. Menurutnya, proses adaptasi dengan intensitas Premier League juga memainkan peran penting. Setelah melewati musim debut yang penuh tantangan, kini ia merasa lebih siap untuk menghadapi ritme cepat kompetisi di Inggris. Legenda sepak bola Prancis, Thierry Henry, percaya bahwa ada 3 klub yang berpotensi meraih gelar juara Liga Champions 2025-2026. Sebagai catatan, Henry pernah merasakan manisnya mengangkat trofi Liga Champions pada tahun 2008 bersama Barcelona. Kini, setelah pensiun dari dunia sepak bola, ia berperan sebagai analis sepak bola. Menjelang dimulainya Liga Champions, banyak pengamat yang menjagokan Liverpool dan Real Madrid sebagai calon kuat juara. Kedua tim ini dianggap memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bersaing di kompetisi klub paling prestisius di Eropa. Namun, berbeda dengan pendapat umum, Thierry Henry menaruh harapan pada 3 tim, Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munich untuk meraih trofi Liga Champions di musim 2025-2026 ini.